besok akan hadir di acara gelar perkara khusus terkait soal ijazah daripada mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, kita berharap dan kita minta doa restu dari seluruh rakyat Indonesia agar persoalan ijazah ini tuntas. Nah, kita berharap besok FPUA semua bisa hadir, dan saya suruhkan juga kepada para advokat, para pengacara, para anggota daripada PPUA yang senior, yang junior, yang lama maupun yang baru, semua bisa merapat kembali untuk menyatukan kekuatan. Dan saran saya kepada Mabes Polri, agar gelar perkara tersebut bisa berjalan fair, jujur, dan berkualitas. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun universitasnya. Karena begitu ijazah asli itu dihadirkan, persoalan ini selesai. Itu yang disebut oleh Bang Egy case close, case-nya bisa langsung ditutup. Tapi kalau nanti Mabes Polri tidak menghadirkan ijazah aslinya, ini akan berkepanjangan. Nah, maka itu kita minta ini biar case close saja, biar selesai saja, hadirkan ijazah aslinya. Insya Allah ini akan menjadi satu pelajaran hukum yang berguna bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk Dr. Tifa, Bunda Kurnia, begitu juga Bunda Eli dan lainnya, Bunda Mary juga semuanya, saya minta kepada seluruh umat Islam untuk bisa memberikan kontribusi bersama-sama menjaga bunda-bunda kita. Karena saya mendengarkan kabar ada teror, ada intimidasi. Nah, ini nggak boleh terjadi. Maka itu saya ingatkan kepada para pelaku teror dan intimidasi, Anda jangan jadi pihak yang pengecut, Anda jangan membela kezaliman atau melakukan kezaliman. Nah, karena itu saya minta juga kepada laskar-laskar Islam dari berbagai macam ormas-ormas Islam dan seluruh umat Islam memberikan kontribusi jaga ibu-ibu kita dari segala bentuk teror dan intimidasi. Dan saya peringatkan pada semua pihak, siapapun dia, jangan coba-coba melakukan teror, intimidasi kepada pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan. Yang kalau kita lihat di berita itu KR sebagai pemasok, ya, sebagai pemasok narkoba yang digunakan oleh Onat dan istri. Saya ini bukan bandar, kata dia. Tapi kan berita, coba lihat tuh. Saya juga ngelihat berita kan. Saya penasaran, saya ketik di media. Pemasok narkoba, Onat terancam pidana seumur hidup. Kan ngeri juga kan. Seperti seolah-olah dia itu sebagai bandar. Dia menyampaikan hal yang pertama begini. Saya memang salah, kata dia. Tetapi, ya, saya jangan diperlakukan seperti ini. Emangnya kenapa kok bisa? Kenapa diperlakukan seperti ini? Dia pertama mengucapnya begini, saya memberikan ekstasi itu ke tangan baby. Ini yang diucapkan sama dia. Jumlahnya 4 butir. Saya mau menyampaikan begini, penegakan hukum itu sebenarnya bukan mencari pasal yang berat orang ini dikenakan, bukan. Tapi faktanya, benar nggak bahwa orang ini bandar? Faktanya, si KR tidak pernah memegang barang, ya. Artinya ketika orang pesan, dia langsung kasih barang, nggak ada. Bandar itu ibaratnya dia sudah stok nih barang, ada ekstasi, ada sabu-sabu atau ada barang lainnya lah. Nah, ketika ada orang pesan, baru dia kasih, itu bandar. Nah, dia tidak megang barang, dia menerima pesanan dari Onat yang uangnya ditransfer dari rekening Onat ke rekeningnya si KR. Nah, apalagi kemarin ketika dalam proses penyidikan, KR ini sempat disampaikan kepada penyidik bahwa dia juga akan direhab karena dia pengguna juga. Namun dalam perjalanan kok bisa berubah. Nah, ini yang ibaratnya berkali-kali KR mengatakan bahwa saya benar salah, tapi tolong perlakukan saya dengan adil. Kalau kami melihat dari proses yang ada, maka syarat subjektif yaitu melakukan perulangan terhadap perbuatan pidananya itu sebenarnya terpenuhi. Jadi tentu harusnya ini bisa memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memproses menuju ke penahanan itu sendiri. Ya, kalau menurut saya ini adalah upaya untuk memperlama saja. Tapi ya sekali lagi, kami tidak bisa menanggapi lebih jauh karena ini kewenangan penyidik. Tetapi sesungguhnya ini harusnya dilakukan jauh sebelumnya. Kalau lantas sudah dilakukan penetapan tersangka, ya saya pikir
penyidik hanya ingin memberikan tadi keberimbangan saja. Dan saya mendukung, dalam hal ini mendukung penyidik ya, Polda Metro Jaya, terutama kemarin Bapak Kapolda sendiri yang menyampaikannya, tolong ini dipercepat, tolong ini diberikan kepastian hukum supaya menjadi sesuatu hal yang baik di masyarakat, ada kepastian hukum. Saya pikir ini merupakan pembelajaran yang baik dan tinggal kita tunggu saja apa yang dilakukan oleh penyidik nanti, dan saya harap memang penyidik lebih cepat lagi dan lebih lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena tadi unsur subjektifnya sebenarnya sudah terpenuhi. Karena sampai sekarang masih terus dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu dilakukan. Sehingga harusnya memang dilakukan penahanan. Namun demikian, ini merupakan kewenangan dari penyidik. Saya rasa demikian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.